doamu yang sebenarnya adalah rasamu, Rasa. feel-nya. Sudah bisa dirasakan Itu belum? doa. Padahal doanya apa? Ya Tuhan, ya Allah berikan saya rezeki yang berkesinambungan, yang banyak, yang berlimpah. Gitu. Iya. Tapi rasanya di dalam apa? Ya tanggal 27 aja udah kosong ATM gitu. Yang didengar yang mana? Yang lebih kuat vibrasinya yang mana? Yang di dalam. Ya, siang God. Selamat siang Mas Hendra. Coach Santo besok ngisi acara Iya. Happy Hoki offline ya. Yang offline, betul. Offline. Yang offline, iya. Oke. Mungkin di awal saya ingin tahu Coach, Iya. tentang apa ya, history partner dengan Om Bimo itu dulu seperti apa sih? Iya, kita berarti flashback nih ya. Iya, iya. Saya nostalgia dengan beliau nih. Jadi dulu itu saya punya kelas. Jadi kita punya kelas itu juga gabungan, dalam artian kita masuk ke berbagai company, kita masuk ke berbagai instansi. Nah, Om Bimo itu kalau memang pesertanya banyak, kita minta bantuan beliau karena beliau itu kan punya basic hipnoterapis juga. Jadi kita ekspor tuh ke Jakarta gitu. Uniknya setelah sekian lama kami nggak ketemu, itu ketemu lagi di Jogja. Saya ada ngajar di Jogja, saya telepon, Om lagi ada di mana gitu. Oh saya lagi di sini, yuk kita ngopi-ngopi, ketemu lagi gitu kan. Ketika ketemu itulah saya melihat bahwa beliau ini perkembangannya jauh pesat banget gitu. Yang saya katakan quantum leap itu yang mungkin di luar sana masih berupa teori ini terbukti sama beliau gitu loh. Makanya saya bilang ini pasti ada sesuatu hal yang unik yang dilakukan oleh beliau. Demikian Mas. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Coach, sebenarnya hoki itu apa sih Coach? Yang dimaksud hoki itu apa sih? Yes. Hoki itu apa? Hoki itu kalau mudahnya adalah satu peristiwa ya, satu peristiwa yang dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor. Misalkan ada faktor energi di sana, ada faktor kalau orang di luar sana mungkin bilang kebetulan, tetapi sebetulnya bukan kebetulan. Hoki itu didukung dengan berbagai macam disiplin ilmu. Salah satunya adalah astrologi. Ilmu tentang perbintangan, ketika nanti susunan planet begini pengaruhnya apa ke manusia, itu sangat kompleks pengaruhnya. Tetapi yang gampang kita pahami adalah hoki itu adalah ketika kita mendapatkan cuan. Ketika kita mendapatkan satu rezeki yang tiba-tiba, bukan hasil gaji gitu. Itu hoki itu. Atau ketika misalkan ada satu peristiwa, orang lain kita bilang celaka gitu ya, ataupun mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, kitanya enggak. Kitanya selamat gitu. Itu bisa bilang, oh kamu mah hoki gitu. Atau paling gampang ketika undian, sayembara. Kan banyak nih diadakan ya. Apalagi sekarang Agustusan gitu. Agustusan gitu kan. Itu pengen dapat Ayla katanya. Nah, itu. Karena hadiahnya Ayla di rumahnya. Itu hoki banget itu berarti. Jadi ketika orang nggak dapat, kok kita dapat gitu. Itu hoki yang mudah dipahami itu. Padahal ada juga hoki yang tidak terlihat. Dalam artian gini Mas, banyak orang di luar sana menyangka saya itu jabatan saya sudah tinggi loh. Penghasilan saya sudah lumayan tiap bulan. Bisnis saya sudah berkembang dengan sangat pesat. Untuk apa saya perlu hoki? Saya nggak perlu tuh. Banyak orang mindsetnya seperti itu. Apakah demikian? Tentu tidak. Kita bisa berkaca dengan banyak sekali peristiwa yang terjadi belakangan ini, di mana seseorang yang punya jabatan sangat tinggi, mungkin pangkatnya juga sudah mentereng, dalam hitungan detik saja, hanya satu peristiwa saja, habis semuanya. Disitulah perlunya hoki, faktor hoki. Nah, demikian Mas. Menarik. Nah, Coach Santo, kira-kira hoki ini given atau bisa di-create sendiri? Yes. Hoki itu ada yang given, ada. Makanya kita sering lihat nih, kamu mah kalau ikut undian apapun pasti dapat. Pasti menang gitu. Atau pertanyaan lanjutan bisa di-create nggak? Ternyata bisa, Mas. Ini saya izin pembahasan yang given dulu. Oke. Saya pernah ketemu langsung dengan orang yang memang
punya Given Hoki, saya ngobrol dengan beliau, saya juga baru tahu dari beliau, ternyata undian-undian yang diadakan di luar sana, itu yang pemenangnya mereka doang. Oh, itu aja gitu ya? Iya, maksudnya mereka doang gimana? Iya. Mereka punya grup khusus, punya komunitas. Oh. Di mana komunitas itu kalau nggak salah isinya 100 orang. Jadi 100 ini sudah pasti hoki nggak? Given nggak? Given. Tetapi apakah cukup? Itu pertanyaannya. Ternyata enggak, Mas. Mereka saling belajar lagi, mendalami. Termasuk salah satunya teknik. Saya juga baru tahu ternyata, Mas, kalau kita kan ikut undian ya udahlah isi kuponnya masukin pluk gitu kan. Setelah itu kita tinggal. Ini enggak, Mas. Mereka mempelajari ngelipetnya mesti gimana, masukinnya mesti jam berapa, terus kalau kita punya kupon 10, kalau kita kan selama ini 10 kita cemplungin kan, ini ada berapa dulu yang dimasukin, terus nanti dibagi lagi areanya, gitu. Jadi pemenang itu ternyata mereka doang tuh, gitu loh. Jadi hoki itu yang given ada, tetapi ketika sudah given, oh saya sudah hoki kok, cukup tidak. Ada yang dinamakan kecerdasan hoki. Oke. Kecerdasan hoki itu adalah ketika dia sudah punya hoki, dia bisa memanfaatkan hokinya ini. Kalau tidak bisa memanfaatkan, ya sudah tinggal hoki doang. Tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk dirinya, dan yang terpenting adalah dia tidak bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Demikian. Oke. Nah, terus yang bisa membuat seseorang itu menjadi lebih hoki daripada sebelumnya itu ada tekniknya nggak, Coach? Yes, ada. Jadi tadi ada yang given, memang hokinya memang dari sananya. Mungkin kalau kita bicara tadi astrologi dan sebagainya, kita hitung ini sudah memang tanggalnya yang luar biasa. Lahirnya di saat yang terbaik gitu ya. Nah, ketika ini given, ada lagi yang saya kok nggak hoki deh. Atau yang terparah lagi adalah, Mas, banyak orang di luar sana merasa dirinya adalah pembawa sial. Gitu loh. Nah, ketika ini terjadi, apakah mau dibiarkan terus berlarut-larut seperti itu gitu? Tentu saja enggak kan. Jadi yang harus dilakukan apa? Satu, kita putus dulu, kita break dulu pola sialnya. Pola apesnya, pola sengkolonya itu kita putus dulu. Coba perhatikan, orang-orang yang dengan, misalkan contoh nih, Mas, contoh kecopetan saja, itu nggak cuma berhenti sekali loh. Jadi ketika siapapun pernah mengalami kecopetan sekali, siap-siap aja polanya berulang. Atau waktu itu saya sampaikan bahwa saya ada klien waktu itu, di salah satu kelas offline, ada satu klien, ibu-ibu pengusaha. Masih muda, usianya 32 tahun, cantik, dan karena beliau pengusaha, duitnya banyak. Ketika sesi bebas, beliau datang ke saya konsultasi pribadi. Ko Santo, saya mau minta tolong. Saya ada masalah, saya sudah 4 kali menikah. Sampai saya kaget. Ibu sudah 4 kali menikah. Kok betah banget single, saya bilang. Udah 4 kali loh. Kok pisah lagi? Sampai si ibu mengatakan dengan mudahnya, iya Coach, semua laki-laki sama. Cuma mau uang saya dan cuma mau menyakiti saya. Maksudnya, Bu, semuanya ini ternyata 4-4-nya KDRT, Mas. Makanya pisah itu 4-4-nya KDRT. Jadi ya itulah, Coach, semua laki-laki itu brengsek. Oke? Boleh saya tanya sesuatu? Saya bilang gitu. Pernah nggak terpikir sekali saja oleh ibu, kok ibu bisa menarik 4 laki-laki yang tentu saja berbeda, tapi sifatnya sama? Saya bilang gitu. Casingnya doang beda, isinya sama. Ibu itu langsung begini. Oh, iya ya, kok nggak terpikir selama ini ya? Dia bengong aja gitu. Sampai saya nggak ngomong apa-apa, saya diem, saya tungguin aja. Si ibu ngomong gini, oh kalau gitu yang salah saya ya Coach. Si perubahan, kesadaran sudah mulai berubah. Yang selama ini banyak orang juga selalu menyalahkan kondisi, situasi, keadaan. Ya namanya juga ekonominya lagi begini.
Maklum aja lah omset kita turun. Ya namanya peluang bisnisnya lagi nggak bagus, ya sudahlah nggak apa-apa tutup usaha saya. Orang banyak menyalahkan faktor di luar dirinya. Dan yang sedang lagi populer istilah Cikini gondang dia. Cikini gondang dia. Saya begini karena dia gitu loh. Iya. Jadi betapa mudahnya kita menyalahkan semua hal di luar diri gitu, tanpa pernah sekali saja kita melihat ke dalam. Nah, ketika poinnya sudah tercapai, beliau memahami ada sesuatu hal yang salah dalam tanda kutip di dirinya, ya kita ngarahinnya enak tuh mas. Oke. Gitu. Tinggal kita break, Bu. Saya minta maaf di depan, saya bukan peramal. Akan tetapi Bu, Ibu sudah 4 kali. Berarti apa? Polanya berulang Bu. Ibu silakan menikah 10 kali lagi, pasti sama kok. Saya gituin mas. Karena tadi pola sial berulang, pola sengkola berulang, pola hoki pun berulang. Oke. Demikian mas. Pola sengkolo, pola sial, pola hoki berulang. Yes. Itu kalau nggak salah servo mekanisme. Yes, Ya, betul jadi sekali. Kehidupan yang melayani kita itu seperti itu terus, Iya, seperti terus, itu terus ya. jadi demikian. Nah, kenapa kemudian misal gitu ya, ada orang-orang tertentu gitu ya, Jose Mourinho, Yes. Pep Guardiola gitu ya, Indra Safri gitu ya, Yes. itu kalau dia megang tim nih, ini makanya dia disebut sebagai pelatih bertangan dingin gitu, sehingga sering juara gitu. Sementara baru dipegang Sintayong gitu ya, Ganti ya. kalah sama Malaysia ya kan. Nah, ini termasuk pola ya coach ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah, pola-pola seperti itu coach Santo, pola-pola yang tidak bagus tadi, Iya. yang selalu hadir di dalam kehidupan kita gitu ya. Misalnya setiap tanggal 27 dompet sudah tipis, ATM sudah habis gitu ya. Itu gimana caranya memutusnya, gimana coach? Memutusnya gimana? Iya. Untuk memutus pola sial tadi, pola sengkola tadi itu ada 3 level. Oke. Yang pertama itu tentu saja mindsetnya harus berubah dulu. Mindset. Ya, tadi Pertama adalah mindset. pertama kali mindset. Tadi Mas Hendra mengatakan bahwa itu servo mekanisme atau sesuatu hal yang kita yakini. Iya. Ingat saja bahwa doamu yang sebenarnya adalah rasamu, Rasa. feel-nya. Sudah bisa dirasakan Itu belum? doa. Padahal doanya apa? Ya Tuhan, ya Allah berikan saya rezeki yang berkesinambungan, yang banyak, yang berlimpah. Iya. Tapi rasanya di dalam apa? Ya tanggal 27 aja udah kosong ATM gitu. Yang didengar yang mana? Yang lebih kuat vibrasinya yang mana? Yang di dalam. Gitu. Jadi ya satu tadi, mindsetnya diubah. Oh ya, rezeki itu bukan tergantung tanggal. Ketika yang maha pemberi rezeki mau memberikan saya rezeki dari manapun, saya siap. Dan banyak orang juga masih menyangka rezeki itu sama dengan gaji. Makanya itu terjadi mas. Tiap tanggal 27 menjelang gajian udah kosong tuh. Karena apa? Karena beliau meyakini rezeki saya dari gaji saya. Ketika nanti ada satu case di kantor yang tidak lagi bisa memberikan gaji di tanggal tersebut, wah kelimpungan tuh mas. Jadi harus diubah mindsetnya. Rezeki bukan dari gaji. Dari mana? Buka semua pintunya. Di mana 9 dari 10 pintu rezeki itu kan dari jualan. Niaga, perniaga. Itu tadi mindset. Yang kedua adalah faktor emosi negatif yang terpendam di dalam. Oke, itu berpengaruh ya? Itu berpengaruh ke rezeki, ke hoki. Emosi negatif itu yang dimaksud Coach Santo apa? Emosi negatif banyak sekali mas. Kebencian Termasuk terhadap status- seseorang, Yes, betul sekali. merasa berdosa di masa lalunya, pernah bla 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 begitu. Itu juga termasuk Itu emosi termasuk. negatif ya. Benci, dendam, dongkol sama si A, sama si B, sama si C. Dan sebetulnya itu manusiawi. Betul nggak? Nggak mungkin lah kita usia sudah sekian puluh tahun nggak pernah tuh saya nggak benci sama orang. Nggak pernah tuh saya nggak kesel sama orang, nggak mungkin. Itu terjadi secara natural. Persoalannya yang tidak kita pahami adalah itu menumpuk sebetulnya di dalam, Mas. Dan itu menumpuk di setiap bagian organ tubuh kita. Tadi makanya bicara hoki,
kita bicara membreak pola sialnya, lawannya dulu. Cara membreaknya ini adalah dengan merilis dulu. Satu tadi mindset, program. Yang kedua, mindset sudah oke. Pikiran saya sudah selalu positif. Tetapi tumpukan emosinya sangat banyak di sini. Sebentar, Coach, biar teman-teman nggak bingung, Coach. Yes. Jadi yang pertama tadi tentang mindset. Mindset, betul. Misal gini, aku tuh setiap dihutangi orang, Ya. mesti gak bayar. Ya, berarti mindsetnya harus diubah. Mulai saat ini mesti bayar. Atau gimana caranya? Oke. Kalau dihutangi orang kok nggak pernah bayar. Iya, iya. Sekarang mindsetnya diubah. Mm. Ketika mau mengutangi orang, jangan lagi kita oh uang saya berarti berkurang ya, karena ada di si A sekian gitu. Oh. Ketika itu vibrasinya apa di dalam? Kan nggak nyampe. Betul. Gitu. Oh, ini tanda-tanda mau dapat rezeki berlimpah ini karena bisa menolong orang gitu ya. Jadi Feel-nya yang diubah ya. yang diubah. Siap. Vibrasinya yang diubah. Bukan nggak boleh mengutangi orang, boleh. Tetapi ketika kita di awal, ya sudahlah, saya ada 500, yang tadinya ini saya mau pakai buat ini, saya kasih kamu dulu. Oke. Berarti feel di dalam udah nggak enak tuh. Aduh, nanti gimana buat bayar yang ini? Tapi ketika mindsetnya diubah, kamu butuh 500, saya nggak bisa kasih sekian misalnya. Karena saya pun punya kebutuhan. Oke, saya kasih ini, dan saya ikhlaskan buat kamu. Saya yakin ini bisa membantu, bisa bermanfaat. Silahkan pergunakan. Nah, nanti urusan orang itu mau bayar itu sudah lepas kita, Mas. Oke. Yang kedua, merilis emosi negatif. Yes. Yang kedua adalah kaitannya dengan emosi negatif. Ya, jadi emosi negatif ini juga terkait dengan bukan hanya dendam, dengki, dongkol, tapi juga luka batin, Mas. Luka batin. Luka batin. Ini termasuk luka batin nggak, Coach? Yes. Jadi dulu pernah melakukan tindakan-tindakan yang amoral lah. Ya, tindakan-tindakan yang amoral. Terus kemudian mengalami kehidupan yang stagnan atau bisa dibilang agak sulit daripada yang dulu gitu. Apa ini karena karma dulu aku pernah begini-begini, itu bagian emosi negatif nggak? Itu bagian sebetulnya. Itu bisa itu caranya hilangkan gimana? Misalnya biar nggak begitu ya. Ya, caranya dihilangkan adalah feel-nya. Cek feel-nya. Dan tadi bicara feel, bicara juga adalah program di bawah sadar kita bahwa kalau saya berbuat yang tidak baik, nanti rezeki saya akan terhambat. Pertanyaan saya adalah, apakah memang Tuhan seperti itu? Mohon maaf ya. Kita buka mata kita. Banyak kok. Mungkin orang yang lebih jahat dari kita dikasih gitu loh. Kita nggak ada apa-apanya ya. Koruptor, bajingan semuanya, kita paling berapa sih gitu ya, ibaratnya. Ini bukan membenarkan ya, akan tetapi kita ganti mindsetnya dulu. Prasangka kita ganti. Karena apa? Tuhan bilang, aku sesuai prasangka hamba-Ku. Iya bener. Dan itu gitu dia tidak bisa berdamai dengan masa lalunya berarti. Iya. Betul kan? Gitu. Itu kalau diyakini, mungkin gara-gara mbien kae terus uripku sekarang sulit, jadi kok dia. Jadi langsung, otomatis gitu loh. Karena di dalamnya feel-nya masih seperti itu. Betul. Ya, oke, tadi setelah merilis emosi negatif, apalagi Coach yang ketiga? Ya, yang ketiga adalah yang lebih dalam, Mas. Ada di level DNA. Bahwasanya banyak dari kita yang sudah tahu nih, bahwa DNA itu isinya apa? Isinya informasi. Bahkan satu bagian kecil DNA itu sama dengan berapa ribu unit DVD itu. Memori yang direkam. Nah, ketika bicara DNA, yang direkam itu beda sama pikiran ataupun di dalam otak. Memori DNA ini kita dapat dari atas. Yang paling dekat dulu, kedua orang tua. Ibu bapak, naik lagi kakek nenek, naik lagi buyut, naik lagi sampai ke leluhur kita. Kita mewarisi. Persoalannya adalah yang diwarisi bukan hanya yang positif. Yang positif apa? Banyak kemampuan, potensi diri, termasuk boleh kita lihat. Yang mungkin orang tuanya sugih, anaknya sugih gitu kan. Yang orang tuanya mohon maaf agak sulit kehidupannya, kok nurun ya? Atau orang tuanya kawin cerai, kok ini ikut lagi? Iya.
Jadi yang kita warisi bukan hanya yang positif, yang negatif juga. Atau contoh lain, mungkin ada di generasi keberapa kita belum lahir, buyut-buyut kita bermasalah dengan hukum. Itu terjadi, Mas. DNA ya, ya. Terekam di DNA. Termasuk kawin cerai bisa Kawin jadi. cerai. Terus juga ada lagi di sana adalah misalkan dia ditipu, ada loh orang yang ditipu mulu. Bisnis A kena tipu sekian ratus juta. Bisnis B tipu lagi. C ditipu lagi. Bisnis aman ditipu sama pasangannya. Gitu. Itu kan banyak terjadi juga. Iya. Pola yang berulang. Pola berulang. Dan itu diwarisi dari leluhur. Dari leluhur. Mungkin di luar sana dikatakan kutuk leluhur atau karma leluhur. Tetapi secara sains DNA ini yang berpengaruh. Makanya kalau kita di Jawa ini kan terkenal ya. Sebelum menikah perhatikan ya, Nduk, bibit, bebet, bobot. Iya. Ini DNA loh. Antisipasi ya. Antisipasi. Gitu, demikian. Nah itu di Happy Hoki Offline akan diajari ya, Coach, kira-kira cara memutus DNA yang buruk itu ya. Betul sekali. Betul sekali. Jadi bukan hanya diajari, tetapi untuk yang offline ini kita lebih praktek. Praktek langsung. Satu ya. praktek, yang kedua kita yang merilis. Jadi nanti peserta itu hanya tinggal duduk, diem, nah kita itu yang menterapi semuanya. Gitu ya. Iya. Nah, tadi kembali ke masalah hoki. Hoki itu ternyata ada polanya dan bisa diulang-ulang terus ya, Coach? Betul banget. Bisa Betul banget. diulang-ulang terus. Betul Oke. banget.